Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Yesus. Kita bersyukur kita sudah memasuki minggu pertama di bulan yang kelima hanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan kita masih dalam suasana kebangkitan Yesus. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 24 ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Saya akan baca bagian firman Tuhan ini sebelum kita renungkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan pada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Nabi, kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang pada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Tema kita hari ini, kebangkitan Yesus membawa perubahan dalam kehidupan. Sekali lagi, kebangkitan Yesus membawa perubahan dalam kehidupan kita. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati sungguh dahsyat dan luar biasa. Tidak pernah terjadi dalam agama manapun dan tokoh-tokoh pemimpin manapun. Hanya di dalam pribadi Yesus yang terjadi. Di mana Yesus bangkit, buktinya batu pintu kubur sudah tergeser, kubur sudah kosong, tinggal hanya kain kafan saja. Malaikat yang jaga kubur pun sudah memberitahukan, sudah bersaksi bahwa Yesus sudah bangkit sesuai dengan apa yang dikatakannya selama ia hidup. Di dalam kitab Korintus, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Yesus sudah menampakkan dirinya pertama kepada Kefas dan temannya dalam perjalanan ke Damsyik. Itu yang sebentar kita akan renungkan. Lalu kepada ke-12 muridnya, kepada Maria Magdalena, kepada murid-murid semua saat Thomas juga ada, kepada ke-500 saudara sekaligus ada yang masih hidup sampai sekarang, kepada Yakobus, kepada semua rasul, dan terakhir kepada Paulus. Sehingga Paulus katakan waktu Yesus menampakkan diri kepadanya, dia merasa seperti bayi yang baru lahir. Dia tidak berdaya, tetapi kuasa kebangkitannya merubah dia, dan Paulus akhirnya menjadi alat berkat bagi dunia. Kisah perjalanan Kefas dan temannya ke Damsyik diangkat kembali dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ini. Berarti begitu penting untuk kita perhatikan. Perjalanan ke Damsyik ini kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, kurang lebih ada 11 km. Perjalanan yang melelahkan, namun kedua murid ini masih ingat dan berpikir tentang Yesus.
Mereka dua masih bertukar pikiran tentang Yesus, bercakap-cakap tentang Yesus. Kedua murid ini menganggap Yesus itu orang asing di Yerusalem yang tidak tahu menahu peristiwa yang terjadi dengan kematiannya dan kebangkitannya. Sehingga waktu Yesus ada di tengah-tengah mereka tidak kenal. Kedua murid ini mengakui Yesus hanya di mulut saja sebagai orang Nazaret. Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa Israel. Keduanya berkata, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Yesus dihukum mati dan disalibkan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Yesuslah yang datang membebaskan kami. Secara jasmani mereka rindu supaya Yesus menjadi raja, menjadi pemimpin atas mereka. Mereka menyambut kehadiran Yesus di bumi ini hanya untuk membebaskan secara jasmani. Contoh dalam Kisah Rasul 1 ayat 6, murid-murid bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kata Yesus pada mereka, tidak perlu kamu tahu masa dan waktu yang telah ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kehendaknya. Jadi kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah inti dari kepercayaan kita sebagai orang percaya dan juga inti pemberitaan kita sebagai hamba-hamba Tuhan hari ini. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada perubahan dalam hidup kita. Kehidupan kita, pikiran kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan dan sikap kita tidak akan ada pernah perubahan. Karena Yesus bangkit, kita ada perubahan dalam hidup kita. Apalagi menjelang kedatangannya yang kedua kali. Hari ini gereja mengalami krisis iman yang luar biasa, tantangan yang luar biasa karena penyakit virus COVID-19 yang merajalela hari ini. Tetapi kita bersyukur bahwa Yesus bangkit, Yesus sudah mengalahkan baik penyakit, baik kuasa dosa, kuasa maut, kesulitan hidup, masalah-masalah ekonomi, masalah apapun. Yesus sudah bangkit dan dia sudah menang. Dia sudah menyelesaikan semuanya. Itu sebabnya hari ini kita akan dengar 3 hal penting. Yang pertama, Yesus bangkit membawa perubahan. Hal pertama adalah kehadiran Yesus mengusir kebodohan dalam hidup kita. Hari ini ada banyak orang Kristen yang masih hidup dalam kebodohan. Tidak mengerti bahwa kita ini memperingati kebangkitan Yesus ini sudah tahun 2020. Berarti harusnya kita semakin dewasa, kita semakin jeli melihat keadaan situasi di sekeliling kita. Mengapa Yesus katakan kedua murid ini adalah bodoh? Bodoh bukan karena mereka bukan orang yang tidak pernah belajar. Mereka sudah belajar dari kehidupan Yesus sendiri. Yesus mengajar banyak hal saat dia ada di bumi. Kebodohan adalah sikap tidak lekas mengerti, tidak cepat tanggap, bermasa bodoh, acuh tak acuh, ketidaktahuan, kekeliruan, kesalahan, ulang-ulang dibuat. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus ini banyak yang memiliki sikap ini padahal hidup lama dengan Yesus, bergaul dengan Yesus, berjalan dan melayani bersama Yesus di bumi ini. Yesus menunjukkan banyak tanda-tanda ajaib. Mereka sudah menyaksikannya, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan di depan mata mereka. Namun mereka tidak mengerti. Kebodohan melekat pada mereka. Sehingga hari ini juga banyak orang Kristen yang bodoh, tidak mengerti situasi yang terjadi hari ini. Kalau orang mengerti firman Tuhan, inilah tanda-tanda akhir zaman. Inilah tanda yang menyatakan bahwa murka Allah sedang merajalela di bumi ini untuk menegur manusia, baik itu orang-orang yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan, orang-orang yang sederhana, pejabat-pejabat atau orang biasa. Teguran Tuhan melalui COVID hari ini menegur kita untuk tidak hidup lagi dalam kebodohan, karena sedikit waktu lagi Yesus akan datang. Samuel pernah menegur Saul atas kebodohannya, padahal Saul ini raja pertama bangsa Israel. Allah menyuruh dia harus memusnahkan orang Amalek, tapi dia pergi dan merampas kekayaannya, rajanya,
tapi binatang-binatang yang cacat itu yang dia bunuh. Tapi yang tambun itu dia bawa, dan Samuel menegur dia. Padahal Saul ini diangkat oleh Tuhan menjadi raja pertama. Kita bandingkan lagi bahwa Daud juga pernah berkata bahwa dia juga adalah orang bodoh karena tidak mengerti rencana Tuhan. Dan itu tertulis di dalam 1 Samuel 13 ayat 13, 2 Korintus 10 ayat 12. Kelambatan juga mengikat, kelambanan juga mengikat mereka. Mereka tidak tangkas, tidak cekatan dalam bertindak, dalam mengambil keputusan, karena tidak percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Percaya tapi hanya di mulut. Hari ini ada banyak orang Kristen yang seperti itu, percaya Yesus hanya di mulut saja. Dan perkataannya, firman-Nya, isi kitab suci mulai dari kitab Musa, 5 kitab Pentateuch, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur, dan juga keempat Injil, surat-surat Paulus, menulis banyak hal tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi hari ini banyak orang Kristen yang masih bodoh karena tidak tahu membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita ingat kisah tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana dalam Matius 25 ayat 3. Mari kita jadi 5 gadis yang bijaksana, mengerti semua yang terjadi pada akhir zaman ini. Tidak lagi hidup dalam kebodohan, siap pelita tapi siap juga minyak yang melambangkan Roh Kudus. Hari ini Roh Kudus bekerja secara dahsyat untuk mengubah hati pikiran kita, sehingga kita persiapkan diri untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali yang tidak lama lagi. Orang percaya tidak bodoh, tapi usahakan untuk mengerti kehendak Allah, kata Efesus pasal 5 ayat 17. Kita harus belajar mengerti kehendak Allah. Hindari soal-soal yang bodoh, yang dicari-cari, yang tidak layak, kata 2 Timotius 2 ayat 23. Hal-hal yang menimbulkan pertengkaran, apalagi situasi kita di hari ini. Tuhan minta untuk melalui Nabi Yeremia 10 ayat 8 ayat 21 23. Jangan lagi meminta petunjuk kepada berhala-berhala yang bodoh, dungu. Minta petunjuk pada dewa-dewa yang sia-sia, yang dibuat dari kayu, tidak ada roh di dalamnya. Hari ini peristiwa ini menantang kita untuk minta petunjuk kepada Allah yang hidup. Apapun yang terjadi hari ini, kita tidak lagi lari kepada dunia, lari kepada setan-setan, atau lari kepada Tuhan buatan sendiri, tapi datang pada Tuhan. Banyak hamba Tuhan, gembala-gembala yang menjadi bodoh karena tidak menanyakan petunjuk kepada Tuhan, sehingga umatnya tercerai-berai. Itu sebabnya firman Tuhan dengan tegas mengingatkan kita hari ini dari Yeremia 10 ayat 8, 21, 23. Ingat, manusia tidak berkuasa menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkahnya. Marilah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih, mari kita menjadi menjadi yang terkemuka, menjadi orang yang mengerti bijak, mengerti keadaan yang terjadi hari ini. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 28 katakan, marilah kita mengerti bahwa Tuhan menjadikan orang bodoh itu menjadi orang yang pintar, lebih besar hikmatnya daripada manusia, yang lemah lebih kuat daripada manusia. Kita dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang berhikmat dan orang-orang kuat. Dan inilah waktunya untuk kita bicara tentang Yesus yang bangkit itu kepada banyak orang hari ini. Hal yang kedua, Yesus bangkit membawa perubahan dalam kehidupan kita. Kehadiran Yesus memulihkan keluarga. Ayat 28 sampai 30. Kleopas dan temannya berjalan mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Yesus mau lihat niat hati mereka. Ada ajakan untuk mampir atau singgah di rumah yang mereka tuju atau tidak. Ada kerelaankah, ada keterbukaankah, ajakankah,
atau biarkan Yesus lewat saja dari kehidupan mereka, persoalan mereka, rumah tinggal mereka, keluarga mereka, pribadi mereka, persekutuan mereka. Mereka berdua sangat mendesaknya. Dan inilah contoh yang baik bahwa kehadiran Yesus memulihkan keluarga. Jangan biarkan Yesus lewat di tengah era COVID. Mari desak dia singgah di rumah kita. Kedua murid ini mengajak Yesus tinggal bersama karena hari sudah malam, matahari hampir terbenam. Ini menyatakan bahwa hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari ajak Yesus dalam rumah kita, dalam keluarga kita, dalam pribadi kita, dalam masalah persoalan kita. Mereka dua mengundang Yesus hadir di kediaman mereka. Apakah hari ini di kediaman anggota-anggota jemaat adakah Yesus dalam keluarga? Kalau selama ini sibuk terus, mari undang Yesus hadir dalam keluarga, dalam kediamanmu, supaya lebih dekat lagi, akrab, bergaul, berkomunikasi dengan dia. Mereka dua mengajak bicara, berkomunikasi dari dekat. Hari ini juga melalui peristiwa COVID ini, sehingga kita ibadah dirumahkan, berarti inilah waktu yang pas untuk kita lebih dekat dengan Tuhan, berkomunikasi lebih rapat lagi dengan Tuhan. Mereka berdua mengajak Yesus duduk makan bersama. Mari libatkan Yesus di dalam semua kebutuhan-kebutuhan kita. Mereka dua belajar dari Yesus tentang kebersamaan, kekeluargaan, kekerabatan yang sebenarnya. Hari inilah kita belajar. Mereka berdua belajar dari Yesus apa arti persekutuan yang sebenarnya. Ya, Yesus mau ada dalam keluarga. Yesus sebagai kepala keluarga. Dalam Ibrani pasal 3 ayat 5-6, dia adalah kepala rumah Allah. Luar biasa. Mereka berdua belajar dari Yesus tentang berbagi-bagi berkat kepada yang lain dari kelebihan yang mereka miliki. Dan inilah waktunya di tengah krisis ekonomi, masalah ekonomi yang melanda kehidupan kita. Kita yang punya kelebihan, kita harus berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Dan itu yang Tuhan ajar melalui bagian firman Tuhan ini. Mereka berdua belajar dari Yesus tentang berdoa untuk segala sesuatu yang disediakan Yesus bagi kita setiap hari. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut. Di tengah kesulitan hidup, Yesus ada. Yesus mengajar kita belajar bersyukur kepada Tuhan, belajar berdoa kepada Tuhan. Mari di era virus corona COVID-19 kita mendesak Yesus hadir di kehidupan kita, keluarga kita, di rumah tangga kita. Mengajak berkomunikasi dengan dia melalui doa, firman, melalui puji-pujian, melalui penyembahan, agar kehidupan pribadi, keluarga kita dipulihkan, ekonomi kita dipulihkan. Dan hal yang berikutnya, kita lihat bahwa di Yohanes pasal 20 ayat 19. Pasal 20 ayat 19 sampai 23, di situ katakan Yesus mengangkat rasa bimbang dari mereka, rasa khawatir, putus asa, rasa gelisah dipulihkan ketika kita percaya Tuhan dan firman-Nya. Matius 18 ayat 20 berkata, di mana 2-3 orang berhimpun atas namanya dia ada. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih, kita tidak boleh kecil hati. Dimanapun kita beribadah, Yesus ada karena Yesus itu roh. Tidak seperti ala-ala agama yang lain. Dia roh, jadi dia hadir di pintu-pintu rumah yang tertutup, jendela yang tertutup, tetap Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera artinya shalom bagi kamu. Tetap ada shalom di tengah tantangan, di tengah masalah, persoalan. Tidak boleh kita kehilangan damai sejahtera. Yesus katakan, terimalah Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa menghibur kita, menolong kita, menguatkan kita di era COVID ini. Mari kita duduk merenungkan bahwa Yesus harus dihadirkan dalam keluarga, sehingga ada perubahan dalam kehidupan Bapak Ibu, suami istri, dalam kehidupan anak-anak. Kalau selama ini tidak ada perubahan, berarti mari kita koreksi dan mari kita hadirkan Yesus. Roh Kudus, terima dia supaya dia mengerjakan perubahan dalam hidup kita. Hal yang ketiga, kehadiran Yesus membuka lembaran baru. Ayat 31 sampai
35 dan ayat 47 sampai ayat 47 dan ayat 48. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati membangkitkan semangat hidup kita untuk mengiring Yesus tanpa ada keraguan, mempercayai Yesus dalam segala hal, tidak lagi meragukan kebangkitannya, tidak lagi hidup dalam kebodohan, tidak lagi hidup dalam kelambanan, tidak hidup lagi dalam kemalasan, kesalahan atau kekeliruan. Kehadiran Yesus dalam hidup kita tidak dianggap sebagai orang asing atau tamu saja, melainkan libatkanlah Yesus dalam seluruh aspek kehidupan kita agar supaya dapat mengerti kehendak dan rencananya atas hidup kita hari ini dan hari-hari yang akan datang. Yesus tidak hanya di mulut saja kita ucapkan, tapi libatkan Dia dalam seluruh tindakan dan perbuatan hidup kita sehari-hari. Ada semangat baru, ada sikap baru, ada tindakan baru, yaitu siap bersaksi tentang Yesus yang sudah mati dan bangkit kepada siapa saja, kepada semua orang. Orang yang mata rohaninya sudah dicelikan, dibukakan oleh Roh Kudus, siap bersaksi dan menginjili. Kedua murid ini luar biasa. Setelah mereka dua sadar Yesus menghilang dari tengah-tengah mereka, baru mereka dua sadar bahwa tadi kita lihat ada perubahan. Yesus sudah membuka pikiran mereka. Mereka bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus dalam firman-Nya. Dan setelah kita mengerti, mata rohani kita sudah dibukakan, kita siap bersaksi. Apa yang kita sudah alami, mari kita bersaksi. Orang yang hati pikirannya sudah dibukakan oleh Roh Kudus, sehingga mengerti isi kitab suci, siap membagi firman itu dengan orang lain. Apa yang dialaminya, orang yang hatinya berkobar-kobar, selalu taat mendengar firman Tuhan, siap juga memberitakannya kepada orang lain. Ada persekutuan pribadi di rumah, ada persekutuan secara keluarga, ada pengucapan syukur, ada berkat-berkat yang dinikmati, dan juga ingat berbagi lagi dengan orang lain yang susah. Dan mari kita siap melaksanakan amanat agung. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-47 dan 48 berkata, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan Matius 20 ayat 19-20 kita sudah tahu amanat agung Yesus. Tugas kita hari ini, setelah kita mengalami kehidupan yang sudah diubahkan oleh Tuhan, kebodohan Yesus sudah angkat, kita sudah diberikan hikmat untuk mengerti semua yang terjadi. Setelah Yesus hadir dalam kehidupan kita, keluarga kita, memulihkan pribadi dan keluarga kita, kita harus membuka lembaran baru, yaitu siap melaksanakan amanat agung Yesus. Matius 28 ayat 19-20, mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Jadi dalam ayat yang ke-47-48, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Barulah Yesus datang. Yesus sudah lengkapi kita dengan kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita bersaksi. Yesus yang sudah bangkit, tinggal kita menanti kedatangannya yang kedua kali. Mari kita kerjakan tanggung jawab kita, kewajiban kita, memberitakan Injil. Itu kewajiban semua orang percaya, bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya majelis. Semua kita yang sudah dibukakan hati pikiran kita, diperbaharui hidup kita, mari kita ceritakan tentang Yesus yang sudah mati dan bangkit. Kiranya Tuhan memberkati kita di era COVID ini. Walaupun kita di rumah, kita percaya firman Tuhan ini hari ini menguatkan kita bahwa kebangkitannya membawa perubahan dalam seluruh kehidupan kita, seluruh ekstensi hidup kita. Jangan lagi kita hidup dalam kebodohan. Dan mari hadirkan Yesus dalam keluargamu, pribadimu,
supaya dia pulihkan kita, dan mari kita mulai lembaran baru bersaksi tentang nama Yesus sampai Yesus datang kembali kali yang kedua. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur ada kesempatan buat kami mendengarkan firman-Mu hari ini. Walaupun kami ada di rumah saja, tapi Yesus juga hadir di rumah kami seperti firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kalau Kleopas dan temannya mengajak Yesus, mendesak Yesus supaya singgah di rumah, dan kami juga hari ini pun mengajak Yesus datang di rumah kami masing-masing, menjadi kepala keluarga, menjadi pemimpin, sehingga dia mengerjakan perubahan-perubahan dalam hidup kami. Perubahan di dalam kehidupan suami, istri, anak-anak, sehingga kami tidak hidup lagi seperti 5 gadis yang bodoh. Kami mau hidup seperti 5 gadis yang bijaksana, hidup dengan penuh Roh Kudus dan mengerti tanggung jawab kami, mengerti kehendak dan rencana Allah, yaitu memberitakan nama Yesus sampai ke ujung bumi. Dan inilah ujung bumi kami. Kami siap memberitakan lagi kembali dari sini menuju Yerusalem supaya mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali. Kuatkan kami semua sebagai jemaat, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Biarlah Yesus kami mau jadikan kepala rumah tangga kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, Roh Kudus meteraikan setiap kebenaran ini dalam hati kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 215. Yesus sepertilah gembala, kami seperti dombanya. Dan kita akan masuk dalam doa berkat. Yesus sepertilah gembala, kami seperti dombanya. Dia pimpin dan menjaga kami dalam dunia. Tuhan Yesus memberi selamat dombanya. Tuhan Yesus memberi selamat dombanya. Saya undang jemaat berdiri dan kita akan masuk dalam doa berkat. Kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, tuntunan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kami semua, di rumah tangga kami masing-masing, di tempat aktivitas kami, dimanapun kami ada. Yesus ada bersama dengan kami. Roh Kudus akan terus memegang tangan kami, menuntun dan menghibur kami, sampai pada hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Selamat merayakan kebangkitan Yesus dan menyongsong kenaikannya ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.